Pengalaman yang kita miliki di sekolah dapat berimbas dua hal terhadap perkembangan kita, memacu atau melandaikan. Sedang baca buku apa hari ini, teman-teman? Kalau saya hari ini sedang baca ulang buku Hidden Potential karya Adam Grant. Buku ini menurut saya sangat menarik karena memberikan berbagai perspektif, terutama dari segi psikologi sosial terkait bagaimana manusia mampu belajar, mengasah diri, kemudian membangkitkan atau dibangkitkan potensi kreatifnya, potensi kompetisinya, potensi kebaikannya, dan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya. Itu yang kemudian dibilang oleh Adam Grant sebagai hidden potential. Nah, kalau kita bicara hidden potential, ada beberapa pengetahuan, keterampilan, karakter yang ada di dalam diri seorang anak, ada di dalam diri seorang manusia yang bisa jadi itu tidak pernah muncul, bisa jadi itu tenggelam, kemudian hilang, dan kemudian karena ketenggelaman potensi yang dimiliki oleh seorang anak atau seorang manusia, membuat mereka kemudian tidak bisa meraih kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Mereka kekurangan kesejahteraan, mereka kekurangan kemampuan untuk meraih berbagai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang titik tolak yang menarik dalam buku ini menurut saya adalah ketika Adam Grant tidak hanya bicara terkait dengan potensi diri yang sifatnya personal, tapi dia juga menyentuh hal-hal yang sifatnya struktural. Pada satu bagian, misalnya Adam Grant menunjukkan bagaimana pendidikan suatu negara itu bisa memacu anak-anak yang ada di dalam negara tersebut atau kemudian melandaikan potensi yang ada di dalam anak-anak. Nah, ini menjadi poin penting. Kebijakan struktural. Jadi yang namanya potensi diri itu bisa hadir bukan karena seseorang itu punya keinginan untuk melakukan kerja keras, seseorang ini terus belajar, memperbaiki diri, atau juga berusaha untuk menguatkan dirinya secara personal. Tapi yang menjadi sangat penting adalah bagaimana lingkungan turut membentuk seseorang individu tersebut, termasuk bagaimana kebijakan negara, kebijakan yang ada di lingkungan pemerintahan di daerah, ataupun berbagai kebijakan yang turut mewarnai anak-anak bangsa. Makanya saya suka sekali membaca buku ini, karena buku ini tidak menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi akibat kebijakan atau kondisi suatu negara, atau kebijakan-kebijakan yang tentu saja berpengaruh terhadap konteks, struktur, ataupun kultural yang ada di suatu masyarakat. Misal, bagaimana keberadaan buku-buku, keberadaan perpustakaan, keberadaan sekolah yang baik, bagaimana guru-guru bisa didesain, diberikan perhatian, kemudian memiliki kapital yang memadai sehingga mereka bisa menemani anak-anak. Ternyata itu sangat berpengaruh terhadap upaya membangkitkan potensi pribadi. Nah, makanya karena itu saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku dari karangan Adam Grant ini. Jadi buku ini tidak hanya bicara soal sesuatu yang personal, tapi juga bagaimana pemerintah ataupun sekolah ataupun lembaga-lembaga ataupun institusi bisa memperbaiki atau bisa membangkitkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak, di dalam diri manusia untuk menjadi